Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, khususnya guru-guru agama, guru pendidikan agama Islam yang tergabung dalam Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, salam sejahtera saya sampaikan. Semoga kita semua mendapatkan ridho dan lindungan dari Allah. Teman-teman semua, hari ini 2 Mei adalah Hari Pendidikan Nasional, di mana kita memperingati bagaimana proses pendidikan bangsa ini berjalan dan memiliki akar sejarah yang kuat. Dan salah satu akar sejarah yang paling kuat Indonesia, pendidikan di Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah peletak dasar bagaimana pendidikan di Indonesia diletakkan. Dan menurut beberapa pakar luar negeri dan dalam negeri seperti Ki Hajar Dewantara, pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah lebih dahulu dibanding pemikiran-pemikiran pendidikan seperti Paul Freire. Sejak awal Ki Hajar Dewantara menanamkan pendidikan yang merdeka untuk anak, untuk siswa. Kalau bahasa Ki Hajar, pendidikan itu harus menghamba kepada kepentingan siswa. Inilah yang kemudian disebut pendidikan merdeka, atau dalam konteks ilmu pendidikan disebut pedagogi kritis Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi saya ingin menegaskan, Ki Hajar Dewantara memiliki pemikiran yang lebih dulu terkait pendidikan kritis atau pedagogi kritis dibanding para pemikir-pemikir dunia seperti Paul Freire. Baik, pada kesempatan ini mari kita mendiskusikan bagaimana kita memahami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan bagaimana kondisi saat ini atau current isu yang terjadi dalam proses pendidikan saat ini. Secara umum masyarakat mengalami apa yang disebut disrupsi budaya. Disrupsi dalam konteks harfiah artinya banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam perkembangan teknologi informasi. Tetapi pada satu sisi, inovasi-inovasi ini menghadirkan perubahan yang sangat cepat terhadap masyarakat dan sekaligus melahirkan kegamangan terhadap identitas budaya individu dan masyarakat. Disrupsi budaya akan terjadi pada salah satunya terjadi disorientasi budaya. Percepatan teknologi dan globalisasi melahirkan banyak di kalangan masyarakat memiliki kehilangan arah atau tujuan hidup. Mereka menjadi konsumtif dan lain sebagainya, sehingga yang dikejar hanya sifatnya materialistik. Itu namanya disorientasi budaya. Disrupsi budaya juga melahirkan dependensi budaya atau tidak berkembangnya budaya atau identitas individu. Gelombang Hallyu atau K-pop sangat marak di Indonesia, dan anak-anak muda lebih kenal dengan artis-artis Korea, budaya Korea, dibanding budaya-budaya daerah itu sendiri. Inilah yang kemudian menjadi budaya daerah tidak berkembang. Bukti yang paling nyata adalah tidak berkembangnya bahasa daerah. Beberapa pakar menyebutkan sudah mulai terjadi kehilangan atau matinya bahasa-bahasa daerah, terutama di daerah Papua. Disrupsi budaya juga melahirkan dismotivasi budaya, yaitu kehilangan budaya atau kearifan lokal. Masyarakat saat ini sangat pragmatis, sehingga ketika ada terjadi konflik, persoalan-persoalan yang dikedepankan adalah kekerasan, mengambil keuntungan sementara, dan safety player saja. Kearifan-kearifan lokal yang seharusnya menjadi penguat, menjadi sosial kapital kita, itu tidak muncul dan tidak dikembangkan oleh masyarakat kita karena disrupsi budaya ini.
Dan terakhir, disrupsi budaya melahirkan disfungsionalisasi budaya, yaitu menyempitnya makna budaya hanya pada yang tangible saja. Padahal budaya adalah juga termasuk dalam era pemikiran. Budaya termasuk di dalamnya adalah segala hal yang bersifatnya inovatif dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi masyarakat yang terdisrupsi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi ini, kita masih punya harapan terhadap pendidikan, karena pendidikan adalah bagian dari rekayasa sosial. Kenapa pendidikan dikatakan menjadi bagian dari rekayasa sosial? Karena melalui pendidikanlah kita bisa menentukan bagaimana corak dan bentuk generasi mendatang yang kita inginkan. Saya teringat dalam sebuah buku di mana Prof. Edi Swassono berdiskusi dengan salah satu mentornya, Cahyo Hadikusumo atau siapa saya lupa, yang menyebutkan masyarakat seperti apa yang akan kita inginkan 25 tahun ke depan. Apakah masyarakat yang memiliki corak budaya ke barat-baratan, timur, atau seperti apa? Nah, inilah titik tolak bagaimana pendidikan menjadi rekayasa sosial, karena pendidikan mampu dan harus mampu menciptakan, melahirkan generasi yang memiliki identitas dan jati budaya, yang memiliki warna keindonesiaan yang kuat. Pendidikan sebagai rekayasa sosial ditujukan atau dimaksudkan pertama untuk melanggengkan ideologi dan doktrin negara, yaitu Pancasila. Menjadi penting pendidikan menjadi bagian penguatan ideologi Pancasila. Kenapa demikian? Karena ideologi harus diturunkan, harus diajarkan, dan harus melalui sebuah proses pendidikan yang masif, kontinu, dan lama. Pendidikan sebagai rekayasa sosial juga memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jelas ini sekali. Bagaimana bangsa Indonesia mampu menjawab tantangan-tantangan ke depan. Tidak hanya mampu menjawab persoalan yang ada sekarang, tapi juga yang sifatnya ke depan, persoalan-persoalan ke depan harus bisa diantisipasi. Pendidikan sebagai rekayasa sosial juga bertujuan untuk proses pemudayaan dan pewarisan budaya. Ini bagian dari penguatan karakter-karakter bangsa. Bagaimana Indonesia, bangsa Indonesia, generasi muda Indonesia tetap memiliki jati diri kebudayaannya di tengah arus budaya global yang sangat-sangat masif. Dan terakhir, pendidikan sebagai rekayasa sosial juga bertujuan untuk menguatkan identitas dan jati diri anak-anak kita, anak didik kita. Nah, apa yang terjadi saat ini dengan pendidikan sebagai rekayasa sosial itu? Faktanya di lapangan, orang tua dan juga anak-anak mengalami apa yang disebut diplomadisis. Apa itu diplomadisis? Orang tua dan anak-anak menyekolahkan anaknya atau sekolah dengan tujuan supaya bisa bekerja di perusahaan tertentu. Ini yang menjadi masalah kita. Kenapa ini terjadi? Karena ini bagian dari pengaruh kapitalisasi pendidikan atau kapitalisme dalam dunia pendidikan. Banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan yang menawarkan kepada masyarakat ketika belajar atau kuliah di lembaga tersebut akan bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Nah, inilah yang membuat masyarakat termotivasi untuk menyekolahkan anaknya dengan maksud agar memperoleh atau meraih jabatan pekerjaan di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, inilah yang kemudian menjadi persoalan ketika sekolah hanya ditujukan sebagai bagian untuk bekerja, dan ini di perusahaan tertentu, dan ini artinya sekolah hanya menjadi penyedia dari sistem kapitalisme dunia. Sekolah tidak melahirkan manusia-manusia kreatif, manusia-manusia bebas yang mampu menciptakan
peluang-peluang dan menjawab tantangan-tantangan. Diploma disease hanya akan melahirkan manusia-manusia robotik. Diploma disease hanya akan melahirkan sekolah-sekolah sebagai penyedia jasa bagi perusahaan-perusahaan kapitalisme. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Nah, karena itu dalam konteks Hari Pendidikan Nasional ini, hendaknya kita kembali kepada filosofis pendidikan Indonesia yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro memformulasikan tujuan pendidikan itu menjadi beberapa bagian. Pertama, bagi seorang guru, sebelum menjadi seorang guru atau seorang guru harus memiliki 4 sifat: momong, among, ngemong, dan pamong. Apa itu momong? Momong adalah sikap seorang guru untuk mengembangkan dan menumbuhkan serta membimbing potensi. Apa yang dikembangkan, dibimbing, dan ditumbuhkan, yaitu sikap dan rasa batin siswanya. Di sini momong, peran guru adalah sebagai orang tua. Jadi momong, bagaimana guru mampu mengembangkan sikap dan rasa batinnya siswa. Dia berposisi atau menjadi orang tua bagi siswa. Yang kedua, among. Seorang guru harus menjadi among. Artinya, bagaimana sikap seorang guru mampu menjadi pendamping yang mendorong, menunjukkan arah potensi sikap dan rasa batin siswanya. Dalam konteks ini, among, guru menjadi fasilitator atau sahabat bagi siswa. Yang ketiga, ngemong, yaitu sikap seorang guru yang selalu memberi motivasi, menunjukkan jalan, dan mendorong siswa untuk menjadi dirinya sendiri sesuai dengan cita-cita dan potensinya yang telah mereka temukan. Di sini, dalam konteks ngemong, guru menjadi motivator buat siswanya. Dan guru harus menjadi pamong. Pamong adalah bagaimana guru mampu menjadi pemimpin yang berdiri di belakang dengan semboyan Tutwuri Handayani, yaitu tetap mempengaruhi namun memberi kesempatan kepada anak didik untuk berjalan sendiri. Maka di sini terkandung dasar kemerdekaan tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat guru sebangsa dan setanah air. Nah, guru juga harus memiliki sifat nang, ning, nung, dan neng. Apa itu nang, ning, nung, neng? Neng itu, tapi ini juga tidak hanya untuk guru, termasuk mampu diterapkan atau diresapkan kepada siswa. Neng itu artinya kesenangan, perasaan. Guru ketika ngajar, ketika mendidik, harus punya perasaan bahagia, senang. Ning artinya guru mampu menciptakan untuk dirinya keheningan. Dalam konteks ini, mampu melakukan introspeksi terhadap persoalan-persoalan aktual yang terjadi pada dirinya dan anak siswa. Kemudian, nang, keheningan ini akan ning atau keheningan ini akan melahirkan nang. Nang itu apa? Ketenangan. Guru harus tenang dalam menghadapi siswa-siswanya dengan berbagai karakter, dalam menghadapi berbagai persoalan baik yang ada dalam dirinya dan juga masyarakat serta anak didik. Dan itu semua harus dilakukan dengan konsep
nung atau renungan. Artinya, pendidik seharusnya mampu membawa seseorang untuk menjaga kesucian pikiran, ketenangan batin, serta kebersihan hati. Teman-teman sekalian, dalam konteks itu, maka Ki Hajar Dewantoro mendasarkan betul, menitik beratkan betul bagaimana karakter yang harus mampu dimiliki atau ditanamkan kepada siswa. Karakter apa? Yang pertama, karakter siswa yang akan dibangun adalah karakter yang kandel, yang bandel, dan ngandel. Siswa harus memiliki karakter yang kandel, yang bandel, yang ngandel. Apa itu karakter ngandel? Ngandel itu artinya siswa mampu memiliki konsep terkait kepribadian yang memiliki pendirian yang kokoh dan teguh. Ngandel artinya siswa memiliki pendirian yang kokoh dan teguh. Kandel adalah identik dengan keberanian mengarungi tantangan hidupnya. Siswa mampu dan harus memiliki keberanian dia menghadapi persoalan-persoalan yang akan persoalan-persoalan yang akan dihadapinya berwibawa dan kesatria. Pendidikan seharusnya melahirkan siswa yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan, matang dan dewasa dalam menghadapi tantangan hidup. Karakter lain yang juga harus ditanamkan kepada anak didik kita adalah karakter bandel. Bandel di sini bukan berarti yang negatif, yang seperti kita tahu, tapi bandel di sini adalah bagaimana pendidikan mampu melahirkan manusia yang tahan uji, tahan malang, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, tawakal, tidak takut menghadapi kesusahan dan kegagalan. Dia akan selalu bangkit ketika menghadapi persoalan. Pendidikan juga dalam konteks ini, seorang pendidik harus mampu menanamkan kepada siswanya sikap yang antep, mantep, dan tetap. Sama dengan antep itu ada dengan sifat kandel, mantep bandel, dan tetap dengan ngandel. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, Ki Hajar Dewantoro memiliki teori-teori pendidikan yang menurut saya juga sangat-sangat genuine Indonesia, apa yang kemudian disebut pedagogi kritis. Kita mengenalnya dengan 3 istilah: Tutpuri Handayani, ing ngarso mangun karso, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso. Ing ngarso sung tulodo, jika kita di depan maka menjadi teladan. Ing madyo mangun karso, ketika di tengah kita mampu mendorong dan memotivasi. Tutpuri handayani, ketika kita di belakang kita memberi dukungan penuh. Ini artinya kita sebagai pendidik mampu menjadi orang yang dibutuhkan oleh siswa dimanapun, kapanpun, dan di siapapun. Dan kita tidak apa yang saya sebut gila kehormatan, selalu ingin di depan. Tidak, kita sesuai dengan kebutuhan dan posisi. Ada kalanya kita di depan untuk menjadi ingarso sung tulodo, ada kalanya kita menjadi fasilitator, sahabat buat siswa, buat teman-teman, buat teman-teman sejawat, ing madyo mangun karso. Ada kalanya kita di depan, di belakang, yang menjadi tutpuri handayan. Ki Hajar Dewantoro juga menekankan kepada teori trikon. Yang pertama, kontinuitas. Pendidikan harus mampu merawat nilai-nilai budaya. Kontinuitas inilah yang menjadi penting ditanamkan kepada anak didik kita. Bagaimana siswa-siswa kita atau pendidikan kita mampu menanamkan
nilai-nilai budaya. Namun dalam pengaruh global yang begitu besar, kita harus mampu beradaptasi dan menjawab tantangan-tantangan budaya yang begitu masif saat ini. Seperti yang tadi dijelaskan di awal, ada gelombang Hallyu, gelombang K-pop, gelombang-gelombang budaya lain yang sangat-sangat deras masuk ke Indonesia. Maka gunakan teori yang kedua dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu konsentris. Artinya kita harus mampu menginovasi atau melahirkan budaya-budaya inovatif yang kreatif untuk menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi saat ini. Ketika terjadi persoalan, maka kita gunakan teori yang ketiga, teori konvergensi, yaitu dialog budaya. Kita tidak bisa menahan atau menolak budaya-budaya yang datang kepada diri kita, kepada bangsa kita, kepada masyarakat kita. Tapi kita jangan terkalahkan dengan budaya tersebut, dengan budaya yang kreatif dan inovatif. Namun kita tidak bisa menolak secara keseluruhan, lakukan apa yang disebut dialog budaya. Maka kemudian hal-hal inilah yang harus kita pahami sebagai pendidik untuk mampu menjawab persoalan-persoalan tantangan. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa Ki Hajar Dewantoro betul-betul menekankan kepada kita sebagai pendidik teori teringat. Yang pertama, ngerti, ngerasa, ngelakoni. Yang kedua, teori pantangan. Tidak aji mumpung, tidak korupsi, tidak melanggar kesusilaan. Dan teori ketiga, 3N. Kita sebagai guru harus mampu menjadi niteni persoalan-persoalan yang hadir, yang aktual, baik kepada diri kita, masyarakat, dan siswa. Mampu niroke, artinya inovatif dan kreatif terhadap persoalan-persoalan yang baru. Dan kemudian mampu nambahi menjadi kreasi-kreasi yang inovatif. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu sesuatu atau sekelumit diskusi kita terkait filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang selama ini hampir kita lupakan. Mari kembali kepada akar budaya diri bangsa ini. Mari kita kembali kepada filosofi pendidikan bangsa ini yang digagas oleh Founding Fathers Ki Hajar Dewantoro. Semoga ini bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua. Selamat Hari Pendidikan Nasional di tahun 2020 yang menghadapi persoalan baru, yaitu COVID-25. Dari COVID-19. Dari COVID-19 ini kita belajar bahwa belajar tidak hanya tatap muka. Belajar adalah bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dan dengan apapun, dengan menggunakan teknologi yang terkini. Hal lain yang ingin saya sampaikan terkait kondisi kekinian dalam konteks pembelajaran jarak jauh dengan hubungannya Ki Hajar Dewantoro. Sekali lagi saya tekankan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro syarat dengan nilai, makna, dan penguatan karakter. Tidak hanya olah pikir, tapi juga olah hati dan olah rasa, juga olahraga. Ketika problem distancing atau problem COVID yang mengharuskan kita belajar dari rumah, maka kita akan sulit untuk memberikan apa yang disebut pendidikan karakter. Karena pendidikan karakter harus sifatnya kontinuitas, face to face, dan long term. Maka kemudian kita bisa mengambil pelajaran. Jika kita sebagai guru hanya sekedar transfer knowledge, maka kita selesai oleh teknologi. Teknologi akan menggantikan posisi kita sebagai guru yang memberi pelajaran kepada anak. Namun, sekali lagi saya tekankan, kalau kita sebagai pendidik, maka kita tidak akan tergantikan oleh teknologi. Karena kita memiliki filosofis
Yang kita tanamkan adalah rasa batin dan rasa sosial yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Maka mari kita berkaca kepada Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja teman-teman sekalian, semoga ada manfaatnya dan menjadi bagian dari diskusi untuk mengingatkan kita kepada Ki Hajar Dewantara, filosof pendidikan genuine Indonesia. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.